Migas Rudi Rubiandini tidak sekecil yang kita duga. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Jumpa lagi di Realitas. Praktik gelap kong kali kong di dunia migas tanah air sedikit demi sedikit terbuka dalam persidangan kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Permainan suap dan upaya pemenangan bawah tangan nyatanya kerap mewarnai praktik bisnis migas tanah air. Lobi-lobi tak cuma dilancarkan pengusaha dan perusahaan calon peserta tender, nyatanya pejabat dan politisi pun ikut berebut fee proyek. Terungkap pula dalam persidangan bagaimana sejumlah oknum lembaga DPR turut campur urusan tender. Bahkan para wakil rakyat ini pun terang-terangan meminta jatah. Sementara sang pejabat di SKK Migas juga malah leluasa berkomunikasi dan bertemu langsung dengan para perusahaan calon peserta tender. Diduga praktik bawah tangan seperti ini lancar lantaran tata kelola migas Indonesia masih dikuasai para mafia migas. Seperti apa praktiknya? Benarkah PT Kernel Oil termasuk salah satunya? Inilah realitas. Sidang lanjutan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rudi Rubiandini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Keceriaan dan kata-kata lantang dan lugas kini tak lagi terlihat di sosok mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Sejak 7 Januari 2014, Rudi menjalani persidangan kasus atas dirinya yang diduga menerima suap dari PT Kernel Oil Limited sebesar $900.000 Singapura dan $300.000 Amerika. Bahwa benar saya menerima gratifikasi. Itu pun setelah saya menahan diri selama 5 bulan sejak Januari sampai Mei. Adapun gratifikasi itu saya tolak berulang-ulang. Saya tolak berulang-ulang sampai bulan Mei. Namun ketika bulan Juni dan bulan Juli ketika ada kebutuhan dari stakeholder yang meminta sesuatu, sementara yang menawarkan diri begitu banyak untuk melakukan gratifikasi, demi kebaikan institusi, saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Adapun tadi yang dibacakan ada transfer kepada keluarga saya, itu adalah semua uang milik saya. Saya tidak miskin-miskin amat. Betul. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika saya dibacakan melakukan CPPU, sakit hati rasanya. Melalui pengakuan Rudi, akhirnya terungkap uang dari PT Kernel Oil tak berhenti hanya sampai pada dirinya. Uang panas dari perusahaan trader minyak yang berbasis di Singapura itu nyatanya diduga mengalir jauh hingga ke Senayan. Menurut versi Rudi, sebagian uang diteruskan ke DPR sebagai tunjangan hari raya atau THR kepada anggota Komisi 7. Namun itu belum terjadi, muncullah permintaan-permintaan THR dari DPR. Pada posisi satu ada permintaan THR, pada sisi lain ada komisi berapa? Komisi 7. Di sisi lain ada tawaran-tawaran bahwa ada beberapa orang yang bersedia untuk memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan untuk kasus-kasus seperti itu. Baik, ya. Jangan akhirnya THR 200 itu sudah diserahkan ke Komisi 7 tadi. Betul. Dengan namanya siapa? Waktu itu saya serahkan kalau tidak salah namanya Tri Yulianto. Uang sebesar $200.000 Amerika diberikan Rudi melalui anggota Komisi 7 Tri Yulianto. Uang diberikan saat keduanya bertemu di sebuah toko buah di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Yulianto sendiri sudah diperiksa di persidangan Rudi. Namun anggota Komisi 7 ini membantah keterlibatan dirinya. Ada saudara diberitakan, maksudnya disebut bahwa ada menerima THR ya. Kalau yang lain, saudara dengar nggak ada yang menerima THR? Tidak pernah saya mendengar, Yang Mulia.
Tidak pernah ya? Tidak pernah. Semua komisi tidak ada ya? Tidak ada yang mulia. Benar ya? Insya Allah yang mulia saya bertanggung jawabkan itu yang mulia. Kan pernah bertemu dengan terdakwa di kantornya ya? Ada beberapa kali, salah satunya di kantornya dan yang kedua di Olprek. Olprek, yang saya tanyakan betul dengan Olprek itu. Tempat itu ya. Kapan kira-kira itu? Saya lupa, itu bulan puasa. Iya. Jadi habis buka saya di jalan mau beli buah buat sahur. Ternyata setelah sampai di Olprek, ada beliau, saya ketemu beliau, kaget, ya udah saya jasa hello, kemudian saya langsung masuk beli buah, beliau pergi, hanya itu. Beliau beli buah juga? Nggak tahu kan saya datangnya beliau sudah ada di situ, sudah di luar. Duluan siapa? Duluan beliau Pak. Duluan beliau? Iya. Bukan duluan saksi? Bukan. Betul. Bulan puasa? Bulan puasa. Setelah maghrib atau sebelum maghrib? Setelah maghrib Pak. Ada membawa sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak salah kondisi tanggal 26 Juni ya? 2013. Iya mungkin itu ya, saya sudah tahu lama ya. Saya bilang dengan Pak Tri, saya mempunyai uang untuk Sultan Batu Gana, maka janjianlah besok, karena besoknya saya harus ke Bandung, itu hari Jumat sore. Janjianlah di Olpres, kemudian saya sampaikan itu di depan Olpres. Bahwa, itu yang saya ingat, bahwa kemudian Saudara Tri Yulianto maupun Saudara Batu Gana menolak tidak menerima itu adalah ingatan yang bersangkutan. Sedangkan ingatan saya adalah memberi. THR yang diserah terimakan kepada Tri Yulianto sejatinya adalah fee dari pihak PT Kernel Oil yang diberikan kepada Rudi. Uang itu diberikan oleh komisaris PT Kernel, yaitu Widodo Ratana Caitong, sebagai tanda terima kasih lantaran perusahaannya menang tender. Yang mengagetkan, belakangan terungkap kalau Rudi pernah bertemu langsung dengan Widodo Ratana Caitong. Pertemuan itu dilakukan 2 kali di Jakarta dan Singapura. Pertemuan pertama dilakukan pada 26 Juni 2013 di ruangan kerja Rudi di Plaza Bank Mandiri, Jakarta. Maklum saja, selain menjabat sebagai kepala SKK Migas, saat itu Rudi juga merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Mandiri. Pertemuan kedua dilakukan pada 19 Juli 2013 di restoran Hotel Fullerton, Singapura. Rudi yang saat itu sedang melakukan perjalanan ke Hong Kong sengaja transit bermalam di Singapura untuk bertemu Widodo. Tak cuma itu, Rudi juga beberapa kali terlibat pembicaraan aktif dengan Widodo. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya merekam 4 kali pembicaraan penting antara Rudi dan Widodo. Pembicaraan dilakukan pada tanggal 25 Juni, 26 Juni, 3 Juli, dan 15 Juli 2013. Isi pembicaraan keduanya diantaranya membahas tentang tawaran bantuan untuk pemberian THR. Widodo bahkan sempat membicarakan tentang proyek Gresik Mix. Kan baru pasti besok, karena pada prinsipnya katanya udah nggak ada masalah. Nanti satu saja ya, Gresik gitu. Ya. Oke. Dan sepengetahuan saya sebagai kepala SKK tidak pernah Kernel itu menang. Jadi ketika ada orang mengatakan ini ada suap dari Kernel untuk saya, uangnya pun bukan dari Kernel. Coba tanya Deviardi dari mana itu. Meski begitu, hingga kini KPK belum memeriksa Widodo Ratana Caitong. KPK masih berkoordinasi dengan otoritas yang di Singapura. Memang sudah ada pertemuan ya di Singapura dengan otoritas di Singapura terkait dengan permintaan keterangan kepada si Widodo. Karena dia kan warga negara